Akhir tahun 2020, Huawei secara resmi membawa flagship terbarunya, yaitu Huawei Mate 40 Pro ke Indonesia. Handphone ini juga udah kencang banget dari segi performanya. Dijalankan buat main game apapun, handphone ini tetap lancar. Karena pertama di dunia dengan chipset 5 nanometernya, dan juga Huawei Mate 40 Pro ini menjadi salah satu handphone yang punya performa kamera terbaik. Serta untuk ketahanan baterainya, ini sangat bisa diandalkan, bisa bertahan seharian. Paginya ngecas, terus besok paginya baru dicas lagi. Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusra Diputra, dan di video kali ini kita akan mereview singkat Huawei Mate 40 Pro. Huawei Mate 40 Pro ini punya desain kamera yang dinamai dengan Space Ring Design, yang bikin handphone ini jadi lebih ikonik dengan desain kameranya. Handphone ini juga terasa lebih luas kalau dibandingkan dengan smartphone dengan layar standar, karena punya layar melengkung 88 derajat di kedua sisinya, dengan ukuran 6,76 inci dan dengan lebar 7,5 mm. Handphone ini pas untuk dipegang dan dioperasikan menggunakan satu tangan. Jadi kalau kalian perhatikan, handphone ini memang memanjang bukan melebar, sehingga selain pas di tangan, handphone ini cocok buat kalian yang suka untuk fotografi baik dalam posisi landscape ataupun portrait. Dan untuk varian warna yang kita review ini namanya Mystic Silver, yang cukup unik kalau kena pantulan cahaya di bagian backdoornya. Bisa berubah-ubah warnanya, yang bikin kesan handphone ini terasa lebih premium tentunya. Dan untuk perlindungannya sendiri, Huawei Mate 40 Pro ini menggunakan ceramic seal di bagian backdoornya, yang buat handphone ini kuat dan tahan banting. Lanjut ke bagian layarnya, Huawei Mate 40 Pro ini memiliki layar OLED XDR10 dan memiliki resolusi 2K Full HD+, dan punya lengkungan layar hingga 88 derajat di sisi kiri dan kanan, yang bikin kesan layar handphone ini terasa lebih luas. Dan dengan adanya lengkungan layar yang lebar ini, kita disajikan dengan beberapa fitur seperti tombol virtual volume yang memudahkan kita untuk menggunakan handphone ini, dan juga terdapat jendela shortcut untuk membuka beberapa aplikasi sekaligus, yang intinya handphone ini bisa digunakan untuk multitasking dan mempermudah bernavigasi di handphone ini. Buat yang suka main game ataupun nonton film streaming, bisa dibilang layar handphone ini udah bisa bikin kita nyaman, karena layarnya didukung dengan refresh rate 90Hz dan touch sampling 240Hz. Lalu untuk membuka handphone ini kita mengandalkan Face ID, dimana Face ID yang terdapat di handphone ini itu udah sangat cepat dan akurat. Ditambah lagi terdapatnya fingerprint yang berada di dalam layar handphone ini, sehingga kalau kita kesulitan membuka handphone ini menggunakan Face ID karena memakai masker, kita cukup tempelkan aja fingerprint kita di layar handphone ini. Dan untuk akurasi dan kecepatannya itu udah sangat baik sekali responnya. Lalu untuk audionya, handphone ini dilengkapi dengan dua lubang stereo speaker, sehingga suara yang dihasilkan handphone ini sangat jernih dan nyaring. Untuk kualitas audionya kalian bisa simak video berikut ini. Untuk spesifikasinya, Huawei Mate 40 Pro ini didukung dengan prosesor terbaru, yaitu Kirin 9000 dengan fabrikasi 5 nanometer yang diklaim 10% lebih kencang dibandingkan prosesor Snapdragon 865 Plus yang biasa dipakai handphone flagship terkini atau handphone gaming premium. Sementara untuk menampilkan kualitas gambar yang baik, Huawei Mate 40 Pro ini menggunakan GPU Mali G78 dengan 24 core. Dengan performa GPU diklaim 52% lebih kencang dibandingkan Snapdragon 865 Plus. Chipset tersebut juga diperkuat dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB, yang tentu aja masih bisa ditambahkan lagi pada slot SIM cardnya menggunakan SIM nano memory. Tapi kalian juga bisa mengganti opsi lain jika tidak ingin menambahkan memori. Kalian bisa menjadikan slot memori tersebut untuk dijadikan slot SIM kedua kalian, karena handphone ini juga didukung dengan dual SIM card yang punya konektivitas jaringan 5G. Lalu untuk OS-nya, handphone ini memakai MIUI versi 11, tapi sayangnya untuk sisa
Androidnya, Huawei Mate 40 Pro ini cuma mentok di Android 10. Dua game berat seperti Genshin Impact dan juga PUBG Mobile bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Pada game Genshin Impact sudah bisa rata kanan, tapi pada gameplaynya aku main di settingan medium atau menengah, dan hasilnya udah bisa dipastikan Huawei Mate 40 Pro bisa menjalankan dengan sangat baik pada game ini, tanpa ada kendala frame drop ataupun masalah suhu, walaupun dipakai main berjam-jam. Kemudian untuk game PUBG Mobile, di sini kita udah bisa dapat grafik Ultra HD. Terus kalau diturunin ke HDR, dia bisa dapat Extreme. Lalu kalau di grafik smooth, kita bisa dapat frame rate di 90 fps, yang artinya pada game PUBG, handphone ini bisa rata kanan. Lalu untuk gameplaynya, di sini aku pakai grafik smooth di 90 fps, yang tentu aja bisa dijalankan dengan lancar tanpa ada kendala sama sekali. Untuk kapasitas baterainya, Huawei Mate 40 Pro ini punya kapasitas sebesar 4400 mAh, yang bisa tahan seharian. Paginya ngecas, terus besok paginya ngecas lagi, kurang lebih kayak gitulah, karena saking awetnya handphone ini. Tapi itu berlaku kalau kita cuma pakai untuk media sosial aja ya. Kalau buat main game tentu aja nggak bakal seawet itu, tergantung dari grafik yang kalian pakai di game tersebut. Kalau mau awet ya pakai grafik rendah, tapi kalau mau pakai grafik yang tinggi tentu aja bakalan nguras banyak baterainya. Dan untuk pengisian dayanya, handphone ini didukung dengan fast charging maksimal 66 watt, yang bisa ngecas dari 0 hingga 100 cuma butuh 45 menit aja, walaupun di sini kita cuma menggunakan 40 watt. Terus kalau dipakai daya 66 watt pasti bisa lebih cepat lagi. Kemudian untuk fast chargingnya, handphone ini juga sudah didukung hingga maksimal 50 watt. Jadi kalau buat ngecas, handphone ini bisa sangat cepat sekali dengan kabel ataupun tanpa kabel. Lanjut ke bagian kameranya, dimana kameranya ini merupakan nilai jual dari Huawei Mate 40 Pro ini. Secara desain ini cukup ikonik, desain kameranya berbentuk bulat yang dinamakan Space Ring Design. Selain 4 sensor kamera, terdapat di bagian tengah atas ada sebuah LED flash untuk memberikan hasil fotografi yang lebih baik. Jadi nggak heran kalau kita bisa dapat dukungan kamera terbaik dengan sertifikasi Leica lewat sensor kamera utama yang beresolusi sebesar 50 megapiksel, kemudian kamera ultrawide dengan resolusi 20 megapiksel, dan terakhir lensa periskop telefoto dengan resolusi 12 megapiksel yang udah didukung 10 kali hybrid zoom dan 50 kali digital zoom dan 7 kali optical zoom range. Lalu untuk kamera depannya, Huawei Mate 40 Pro ini dilengkapi dengan 13 megapiksel yang didukung kamera 3D TOF untuk kebutuhan portrait. Untuk hasil-hasil fotonya, Huawei Mate 40 Pro ini memiliki rentang dynamic range yang luas dan keseimbangan antara noise reduction serta detail gambar yang sangat baik. Buat kalian yang suka buat konten video dengan kamera handphone, Huawei Mate 40 Pro ini dibekali dengan fitur Super Steady Shoot yang bikin proses pengambilan gambar jadi lebih stabil dan minim guncangan. Dan yang cukup menarik di salah satu fitur kameranya, yaitu terdapat dual view kamera, yang dimana ini bisa memungkinkan kita untuk merekam video dari dua sisi kamera yang berlawanan secara langsung. Kemudian di sini terdapat fitur slow-mo yang bisa sampai 240 fps untuk kamera depannya dan 3840 fps untuk kamera belakangnya. Di sini juga terdapat audio control di mana kita bisa ambil gambar cukup dengan mengucapkan kata cheese atau bisa disetting dengan suara yang nyaring. Dan untuk kualitas dari video kamera Huawei Mate 40 Pro ini, kalian bisa simak video berikut ini. Dan ini adalah hasil dari video kamera depan Huawei Mate 40 Pro dengan resolusi 4K 60 fps, dan untuk stabilisasinya ini kayaknya udah cukup stabil ya kalau misalnya aku jalan ya. Oke. Dan ini juga bisa diatur untuk apa namanya, ini wide, ini 0,8, dan ini zoomnya sampai 1, jadi bisa langsung diatur zoomnya. Oke, dan ini adalah hasil dari perekaman kamera Huawei Mate 40 Pro dengan resolusi 4K 40 fps, dimana stabilisasinya ini sangat baik sekali. Terus juga awan-awannya juga kelihatan ya di sini ya, tapi kayaknya awannya juga agak mendung ya, jadi kurang nampak ya di sini. Oh, di sini ada awan nih. Oke, itu awannya ada. Oke, seperti ini untuk kamera belakangnya, dan ini juga bisa untuk zoom in atau zoom outnya bisa langsung dipakai
seperti ini wide, tinggal ditambah. Oke, ini tapi kayak lensa kamera ya, bagus ya, smooth dia ya. Ini bisa ngezoom sampai berapa ya ini? Oh, ini bisa ngezoom sampai 10 kali. Yap, 10 kali. Oke, ini pakai wide. Oke, jadi gimana nih untuk kualitas kamera belakang dari handphone ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan ini adalah dual view kamera. Jadi dia bisa merekam dengan view kamera depan dan kamera belakang secara langsung. Jadi misalnya kayak ini, aku lihat ini kan, sambil aku jelaskan ini apa, ini langsung ke sini kan. Kayak gitulah kurang lebih untuk dual view-nya. Terus juga tampilannya bisa berubah juga ya, tapi nggak bisa secara langsung. Untuk zoom in zoom outnya ini juga bisa dipakai sih, tapi untuk kamera belakang aja tuh sampai ngezoom sampai 15 kali di sini. Oke, sampai 15 kali. Oke, coba kita pakai view yang lain ya. Oke, ini viewnya yang template-nya yang lain, terbagi dua seperti ini. Tahu kalau misalnya dimiringkan mungkin bisa jadi kiri kanan. Kalau ini kan landscape ya, portrait. Jadi dia lurus videonya. Oke, jadi kurang lebih ya kayak gini aja ya. Oke nih, gimana nih untuk kualitas kameranya ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Gimana menurut kalian? Untuk fitur tambahan lainnya, Huawei Mate 40 Pro ini memiliki fitur Air Gesture Control yang bisa buat kita untuk scrolling ke atas dan bawah tanpa perlu menyentuh layar handphone ini. Atau mau screenshot layar, bisa juga kayak gini. Terus kalau mau matiin musik atau mau hidupin musik, cukup dorong tangan ke depan. Terus kalau mau lihat hasil foto, bisa juga kayak gini. Dan gak lupa handphone ini juga punya fitur NFC yang bisa dibilang kecepatan dan akurasinya ini sangat baik. Selain menawarkan performa yang sangat baik dalam menjalankan aplikasi yang berat dan juga punya ketahanan baterai yang bisa diandalkan dengan didukung fast charging yang super cepat, serta punya performa kamera yang sangat baik dan spesifikasi tinggi dan berbagai fitur yang cukup lengkap buat maksimalin kebutuhan fotografi dan videografi kita. Namun terlepas dari semua kelebihan yang ada, Huawei Mate 40 Pro ini memiliki satu kekurangan, yaitu tidak memiliki GMS atau Google Mobile Service. Tapi tenang aja, Huawei sendiri punya aplikasi sendiri, yaitu yang namanya App Gallery, yang udah punya banyak aplikasi yang tersedia yang bisa kalian download, atau bisa menggunakan G-Space ataupun Petal Search untuk mencari aplikasi yang harus menggunakan GMS. Jadi kalau kalian tidak mempermasalahkan hal itu, Huawei Mate 40 Pro ini wajib jadi pertimbangan kalian. Oke, jadi segini dulu videonya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye.